Speedrun materi mata pelajaran bahasa Mandarin bab 2 wo lai jie xiao yi xia. Yang pertama kita akan bahas kumpulan kosakata. With the new day comes new strength and new thoughts. Yang pertama, zhe diri sendiri. Contoh, wo zhe shui xi zhongwen. Saya belajar Mandarin sendiri. Nomor 2, ni men artinya kalian. Contoh, ni men hao artinya halo kalian. Yang ketiga, daja artinya semuanya. Contoh, daja hao, halo semuanya. Yang keempat, duo da le, sudah umur berapa? Contoh, ni duo da le, kamu umur berapa? 5, ji sui le, umur berapa untuk anak kecil? Contoh, ni de hai ji sui le, anakmu umur berapa? Nomor 6, duo da nian ji le, umur berapa untuk yang lebih tua? Contoh, ye ye duo da nian ji le, kakek umur berapa? Nomor 7, sui, tahun, dalam konteks umur. Contoh, wo 20岁, saya 20 tahun. Nomor 8, nian, tahun. Contoh, 今年是2024年, tahun ini 2024. Nomor 9, 今年, tahun ini. Contoh, 今年我上大学. Maaf saya, 今年我上大学. Tahun ini saya masuk kuliah. 10, 月, artinya bulan. Contoh, 现在是3月, sekarang bulan Maret. Nomor 11, hao, tanggal atau nomor. Contoh, 今天是3号, hari ini tanggal 3. Nomor 12, yini, Indonesia. Contoh, 我是印尼人, saya orang Indonesia. Nomor 13, 中国, Cina. Contoh, 他是中国人, dia orang Cina. Nomor 14, Malaysia, artinya Malaysia. Contoh, 这是马来西亚食物, ini makanan Malaysia. Nomor 15, 什么, apa. Contoh, 你喜欢什么, kamu suka apa. 16, dan, artinya 你和我, kamu dan saya. 17, 学生, siswa. Contoh, 他们是新学生, mereka siswa baru. 18, 高中, SMA. Contoh, 这是我的高中, ini SMA saya. 19, 小学, SD. Contoh, 小学很近, SD-nya dekat. 20, 中学, SMP. Contoh, 妹妹上中学, adik perempuan sekolah SMP. 21, 大学生. Contoh, 他也是大学生, dia juga mahasiswa. 22, 名字, nama. Contoh, 我的名字是小明, nama saya Xiaoming. 23, 真的, sungguh. Contoh, 真的吗? Sungguh. 24, 生日, ulang tahun. Contoh, 今天是我的生日, hari ini ulang tahun saya. 25, 认识, mengenal. Contoh, 认识你很高兴, senang bertemu denganmu. 26, 高兴, senang. Contoh, 他不高兴, dia tidak senang. 27, angka 0 sampai 10. Ling, artinya 0. Contoh, 我有0块钱, saya punya 0 yuan. Yi, artinya 1. 我有一本书, saya punya 1 buku. 2, 我有2个苹果, saya punya 2 apel. 3, 这是3本书, ini 3 buku. 4, 我有4个朋友, saya punya 4 teman. 5, artinya 5. 这是5块钱, ini 5 yuan. 6, 现在6点, sekarang jam 6. 7, artinya 7. 我有7张纸, saya punya 7 lembar kertas. 8, 8. 这是8个人, ini 8 orang. 9, 9. 现在9点了, sekarang sudah jam 9. 10, 我有10元, saya punya 10 yuan. 点, artinya jam. Contoh, 现在3点, sekarang jam 3. 半, setengah. Contoh, 现在7点半, maksud saya, 现在7点半, sekarang jam 7 lebih setengah. 一刻, seperempat. Contoh, 3点一刻, jam 3 lebih seperempat. Periode waktu. 早上, pagi. 早上好, selamat pagi. 上午,
masih selamat pagi, hanya saja lebih siang sedikit, waktu duha. Pagi hari, contoh, 上午去学校, pagi hari pergi ke sekolah. 中午 artinya selamat siang, contoh, 中午吃饭, siang hari makan. 下午 artinya sore, 下午学习, sore hari belajar. 晚上 artinya malam, 晚上睡觉, malam hari tidur. Kehidupan sekolah, 上课 pembelajaran dimulai. 现在上课 sekarang mulai pelajaran. 下课 artinya pembelajaran selesai. Contoh, 我们下课了, kita sudah selesai pelajaran. 读 artinya membaca. Contoh, 我在读书, saya sedang membaca. 一起 artinya bersama. Contoh, 我们一起学习, kita belajar bersama. Next, anggota keluarga. 妹妹 adik perempuan. Contoh, 这是我的妹妹. Ini adik perempuan saya. 姐姐 not to be confused with 谢谢. Ini 姐姐. 我有一个姐姐. Saya punya satu kakak perempuan. 哥哥 kakak laki-laki. Contoh, 他是我哥哥. Dia kakak laki-laki saya. 女儿 anak perempuan. Contoh, 这是我的女儿. Ini anak perempuan saya. 男儿 anak laki-laki. Contoh, 那是我的男儿. Itu anak laki-laki saya. Kata umum lainnya. 好朋友 teman, 好 baik. Jadi teman baik. 他是我的好朋友. Dia teman baik saya. 知道 tahu. 我知道了. Saya sudah tahu. 电话号码 nomor telepon. Contoh, 这是我的电话号码. Ini nomor telepon saya. Can artinya dengan. Contoh, 我 can 你去, saya pergi denganmu. 这 ini. Contoh, 这是什么? Ini apa? Next, kumpulan kanji. Kumpulan hanzi. You cannot cross the sea merely by standing and staring at the water. Nomor 1 adalah hanzi jiao. Cara penulisannya seperti ini. Yang kedua adalah ming. Penulisannya seperti ini. Ini harusnya lebih ke kanan. Nomor 3, je. Penulisannya seperti ini. Nomor 4, ta. Penulisannya seperti ini. Nomor 5, duo. Penulisannya seperti ini. Nomor 6, den. Penulisannya seperti ini. Nomor 7, shui. Penulisannya seperti ini. Nomor 8, nian. Penulisannya seperti ini. Nomor 9, ye. Penulisannya seperti ini. Nomor 10, how. Penulisannya seperti ini. Nomor 11, guo. Penulisannya seperti ini. Nomor 12, xiao. Ini cukup complicated, penulisannya seperti ini. Nomor 13, chu. Penulisannya seperti ini. Tapi ini maaf ada kesalahan dalam urutan guratan. Penulisannya seperti ini. Nomor 3, aturan gramatikal. It always seems impossible until it's done. Penggunaan kata sambung. Selain menyambung kata benda, gabungan kata benda, atau kata ganti,
Kata sambung ini juga bisa digunakan untuk menyambung kata kerja, kata sifat, atau gabungan kata sifat. Jadi kata sambung ini adalah he yang artinya dan. Nah, ini aturan gramatikalnya berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi apa maksud dari ini? Ya, kita ambil contoh ya untuk kata ganti. Itu kita punya ni, he, wo. Nah, di sini kita lihat bahwa he ini menghubungkan antara ni dan wo. Nah, ini menunjukkan bahwa penggunaan kata sambung dapat digunakan untuk menyambung kata kerja, dua kata sifat, atau gabungan dari dua kata sifat. Nah, contoh lain yaitu 幸福和愉快，幸福和愉快。Nah, 幸福 dan 愉快 ini keduanya adalah kata sifat. Dan disambung dengan he, seperti itu. Aturan kedua, kata sambung menyambung dua bagian yang sama, aka kalimat setara. Kata sambung tidak bisa menyambung anak kalimat. Kalimat tidak setara, kalimat bertingkat. Nah, apa contoh yang benar? Contoh yang benar itu penggunaan kata sambung ini digunakan untuk menggunakan subjek yang ada hubungannya gitu loh. Contoh yang subjeknya cuma satu. Yang benar adalah ini dalam bahasa Indonesia ya. Saya makan roti dan nasi. Nah, yang salah adalah saya makan roti dan saya makan nasi. Nah, yang benar adalah begini. Saya makan roti dan nasi. Bukan saya makan roti dan saya makan nasi. Seperti itu. Aturan ketiga. Pada saat menggabungkan kata yang lebih dari 3 atau lebih, maka kata sambung dipakai sebelum kata yang terakhir. Contohnya, ini dalam bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan kita potret dalam bahasa Indonesia, aturan di sini itu sebenarnya juga berlaku di Indonesia, berlaku di grammar Indonesia. Contohnya, kalau misalkan kita punya kalimat yang pertama, saya punya lemari. Kemudian kita punya saya punya televisi. Dan yang terakhir, saya punya karpet. Nah, kalau semisal kita anggap ini ditranslate ke bahasa Mandarin gitu ya, maka akan tertulis seperti saya punya lemari, televisi, dan karpet. Nah, kata dan ini dipakai sebelum kata yang terakhir, yaitu kata terakhirnya adalah karpet. Seperti itu. Next, 多大了 versus 几岁了. Nah, penggunaan 多大了 itu digunakan untuk teman sebaya. Kalau 几岁了 itu digunakan untuk anak kecil.
Jadi dalam bahasa Mandarin kita punya manners. Next, aturan penulisan angka. Nah, sebenarnya kita udah tahu urutan angka yaitu seperti ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, ini, dan ini. Yang mana ini adalah yi, san, shi, wu, liu, ji, pa, jiu, dan she. Ditambah satu lagi yaitu ding yang bentuknya seperti ini. Ling. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin menulis angka 11? Wah, untuk menulis angka 11, itu kita pecah angkanya. Yang pertama, satu di sini sebagai puluhan, dan satu di sini sebagai satuan. Dan kita bisa tulis 10, 10 dan 1. Kemudian 12. Ini juga sama. 15 juga begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan 20? Angka 20 itu jadi ini 2 dikali 10. Jadi kalau misalkan di bahasa Mandarin ini kita bisa kita tulis sebagai puluh. Kalau misalkan udah di atas dari 20. Kalau 35 kita bisa tulis 35. Seperti itu. Kalau 53 kita bisa tulis 53. Kalau misalkan 89 kita bisa tulis 89 seperti itu. Aturan penulisan tanggal. Template dari penulisan tanggal itu adalah tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Jadi kalau di bahasa Indonesia kita menulis contohnya 25 Oktober 2007, maka di bahasa Mandarin kita seperti menulis 2007 Oktober 25. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menulis tahun? Kita perlu ingat kalau misalkan tahun itu bahasa Mandarinnya nian dan ditulis seperti ini. Kalau bulan yue ditulis seperti ini. Kalau tanggal itu hao ditulis seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tulis dalam numerical, secara numerik, maka kita bisa tulis, kita ambil contoh 2007 Oktober 2025 ya. Secara numerik kita bisa tulis 2007 nian 10 25 seperti ini. Ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan kita ingin menulisnya dalam bentuk full Hanzi, maka angka-angka di sini, tiap angka-angka di sini harus dikonvert ke Iersan. Jadi 2007 kita tulis 2, kemudian ling bentuknya seperti itu ya. Sebentar.
agak lama untuk membuat link. 7 Nien, terus 10, terus ditambah 25. Jadi ini ditulisnya 2007 tahun bulan ke-10 tanggal 25. Jadi di Cina ini nggak ada konsep tim Cina ini nggak ada konsep Januari, Februari, Maret, April. Kita itu nggak bilang Januari, kita nggak bilang Januari, kita bilang bulan ke-1. Kita nggak bilang Mei, kita bilang bulan kelima. Seperti itu. Sekarang Anda sudah siap untuk bantai ulangan harian. Ini kita keep ya. Mantap.